Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salawat serta salam tidak pula lupa kita senantiasa haturkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jasa dan pengorbanan beliau yang alhamdulillah sampai saat ini pula detik ini kita masih merasakan nikmat iman Islam. Ini semua tidak lepas dari jasa dan pengorbanan beliau, maka selalulah kita usaha untuk menambahkan lagi rasa mahabbah kita kepada beliau, ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, umat beliau. Kemudian kita usaha menghidupkan sunnah beliau serta melazimkan membaca salawat dan salam, insyaallah sama-sama. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi in sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين وعلى إن صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله أجمعين وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ada kitab. Ya, kita baca aja bos. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan mudzakarah kita insyaallah hikam al-Athaiyah. Kita masuk ke hikmah selanjutnya, hikmah yang ke-77 di kitab ini. Ini juga masih sangkut pautnya dengan hikmah yang seminggu yang lalu, yaitu masalah syukur. Baca dulu min bismillahirrahmanirrahim. Min jahlil muridi ay yusi al-adaba fatuakhir al-uqubatu anhu fayaqul law kana hadha su'a adabin laquti'a al-imdadu wa awjaba al-ib'adu faqad yaqta'u al-madadu anhu min haythu la yash'uru walau lam yakun illa man'ul mazidi wa qad yuqamu maqam al-bu'di wa huwa la yadri
walau lam yakun illa an yukhalliyaka wa ma turid. Lumayan panjang ini hikmahnya, membahas tentang masih juga masalah istidraj, tapi ini istidraj yang samar, hampir-hampir enggak nampak pada diri seseorang tersebut, padahal itu sudah berada dalam istidraj dia. Apa istidraj kemarin? Kumuthun niqmah fi ainin ni'mah, tersimpannya siksa di dalam sebuah nikmat. Nikmat rupanya, tetapi di dalamnya itu ada ancaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, ini hikmah ini masih sangkut pautnya dengan yang kemarin. Yang kemarin itu apa itu? Khub min wujudi ihsanihi ilaik. Hati-hatilah dari wujudnya kebaikan Allah ilaika kepadamu. Terus datang kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah kepada orang tersebut. Kesehatan, harta, pengikut, apalagi anak istri, kawan yang banyak. Terus wadawami isa'atika ma'ahu, sedangkan kamu selalu berbuat maksiat kepada Allah. Ya maksiat lagu semakin luwih harta benda, semakin luwih kawan, luwih pendukungna, luwih pengikutna, sehat awakna, makmur hidupna, tapi dia selalu maksiat. Ayakuna dzalika istidrajan laka, bisa jadi itu adalah istidraj, penanduhan azab atas dirimu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita terjemah dulu. Min jahlil muridi, termasuk bagian dari kebodohan murid. Murid ini ya umum, murid ini kalau di dalam bahasan tasawuf yang sering kita bahas itu, yaitu orang-orang yang sudah mau meniti jalan untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah hendak lagi seperti umumnya orang. Nah, tapi dia sudah tertibkan dirinya, sudah siapkan dirinya, sudah siap mujahadah, sudah siap berusaha untuk tambah hari tambah mendekat dengan Allah. Tetapi orang seperti ini disebutkan di sini min jahdil muridi, termasuk dari bagian kebodohannya seseorang murid, ayun si'a al-adaba, yaitu dia buruk adabnya kepada Allah. Ya, gimana maksudnya buruk adab? Ya bisa jadi dia tinggalkan perintah Allah, atau dia acuh tak acuh terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang perhatian dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatu akhirul uqubatu, sementara siksa atas buruknya adab dia tersebut diakhirkan, enggak langsung dikasih oleh Allah. Tetap saja sehat, tetap saja makmur, tetap saja banyak hartanya. Fayaqul, lalu dia mengatakan orang tersebut, lau kana hadza su'a adabin, kalau adanya buruk adab yang aku lakukan ini kepada Allah ini, laquti al-imdad, tentu pertolongan akan dihilangkan oleh Allah. Tetapi ya aku masih sehat saja, aku masih banyak harta, kawanku banyak, orang yang sayang kepadaku masih banyak. Kau jabal ibad, dan tentu juga Allah akan jauhkan dirinya dari aku. Aku masih tetap bisa sembahyang, masih sembahyang. Nah, itu mana maksiat, kelalaian saya buat maksiat yang saya, ternyata harta juga masih banyak, kawan masih banyak, masih juga bisa sholat, nah gitu. Faqad yaqta'ul madadu anhu, padahal sesungguhnya madad itu sudah diputus anhu darinya. Min haitsu la yash'urun, dari arah yang dia tidak ketahui. Sementara sebenarnya hakikatnya madad itu atau bantuan Allah secara batiniyah atau zahiriyah itu hakikatnya sudah diputus oleh Allah, tetapi dia tidak mengetahuinya. Paham ya? Samar, kelihatannya samar. Terjemah dulu semuanya. Walau lam yakun illa man'ul mazid, dan bisa jadi adanya terputusnya madad tersebut
dicegahnya mazid tambahan dari segi maknawi. Dia mungkin masih sholat, tapi sholatnya itu sudah tidak ada kenikmatan, sekedar kerjakan kewajiban saja. Masih ngaji masih cuman sekedar untuk apa? Biar terlihat orang rajin ngaji gitu. Kelezatan dalam setiap amal ibadah kan ada kelezatannya. Sholat itu ada kelezatannya, ngaji itu ada kelezatannya. Itu yang kita usahakan. Kalau belum sampai lezatnya amal itu belum kita rasakan, bisa jadi nanti di jalan itu kita akan berhenti buat amal itu. Nah itu bisa jadi itu yang dicabut oleh Allah. Bisa jadi. Waqad yuqamu maqamal bu'di, dan juga terkadangan Allah letakkan dia di tempat-tempat yang menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa la yadri, sedangkan dia tidak tahu, ditempatkan di suasana-suasana yang suasana itu tidak diridhoi oleh Allah. Intinya banyak lalainya, banyak maksiatnya, tapi dia tidak tahu. Walau lam yakun, dan seumpama tidak terjadi yang seperti itu, illa an yukhalliyaka wa ma turid, bisa jadi Allah lepas Nuh di ente kembali surah ta'ala. Maka anak kurang ajar kan saking gua hande ente turus dengan tok nah mengambil wah. Nah gitu Allah, kalau sudah Allah betul-betul marah itu terserah mengambil wah, apa menjauh terserah, aku ingat cuma di akhirat. Nah begitu maksudnya, paham ya? Nah, bisa jadi istirjad itu samar, nggak kelihatan. Nah, tetapi itu istirjad yang tersembunyi yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri seseorang tersebut. Paham ya? Kalau yang kemarin kan kelihatan langsung diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin sudah dibahas, ada orang, tipe orang yang didekatkan dengan Allah, ada yang dia itu sukarela. Kemudian ada yang perlu diingatkan dulu, digetok dulu dia, dikasih harta, dikasih pangkat, dikasih jabatan, dikasih kesehatan, tetap istiqomah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang baik ini. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi tau'a, yang sukarela dia taat kepada Allah. Dia enggak berani maksiat karena nikmat terus berdatangan kepadanya. Terus dia semakin taat kepada Allah. Nabi contohkan ketika Nabi ibadah yang begitu banyak, ditegur istrinya, kenapa Tuhan begitu banyak ibadahnya? Apa beliau katakan? Apala aku abdan syakura, apakah aku tidak layak menjadi hamba yang bersyukur? Nah ada lagi yang orang ini tarha, dipaksa dia untuk dekat dengan Allah. Ketika diberi nikmat, harta, benda, kesehatan, pengikut, lalai terus dia maksiat, maka ditegur oleh Allah, dicabut kesehatannya, diambil hartanya, dibangkrutkan dia, disakitkan dia, hilang pengikutnya, hilang pengaruhnya, mulai dia mengerengek dekat dengan Allah. Ini baik juga ini, tapi ini perlu diingatkan dulu sama Allah, dikasih peringatan kembali dia kepada Allah. Baik juga. Nah ada yang ketiga nih, orang ini dia semakin banyak pengaruhnya, semakin banyak hartanya, semakin sehat badannya, semakin dibukakan semua, tetapi dia terus dalam maksiat. Nah ini nama istidraj. Istidraj ini yang amat sangat bahaya. Nanti sekali-kali Allah hancurkan, tidak tersisa sedikit pun. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka kita hati-hati. Saat kita ini namanya orang yang iman itu kan, yang benar iman itu selalu diuji oleh Allah. Selalu itu tanda dicintai. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, diuji oleh Allah. Buat ini ada saja hambatannya, mau ini ada saja, dari keluarga, dari anak, dari orang tua, dari pekerjaan, dari kawan, dari macam-macam. Itu jangan kita anggap itu memang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaannya orang yang dicintai Allah. Tapi ini kok makmur terus, apapun lancar terus dia dalam lalai. Wah inilah pasti bisa dikatakan ini istidraj. Makanya mesti harus hati-hati. Nah yang kita bahas ini yaitu kedudukan seorang murid. Nah, kan dalam bahasan kita yang dulu-dulu, posisi kedekatan atau keadaan seseorang ini di hadapan Allah itu ada 3. Ada namanya awam yang sering kita bahas ini, ada namanya murid, ada namanya wasil.
Nah, setiap mereka ini yang tiga ini punya adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang awam dia punya adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang murid dia punya adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasil juga punya adab dengan Allah. Kalau awam bagaimana adabnya dengan Allah? Jaga perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu awam. Mari kita biasain tetap terjaga asa wajib, ditebani tinggalkan asa wajib, sunnah ya gawe atau tidak terserah. Yang penting wajib, ya wajib ini kita kerjakan. Sementara juga dari arah larangan kita tinggalkan yang haram-haram. Minum, zina, apa lagu makruh-makruh kadang masih senang gawe. Nah, itu namanya awam. Kayak kita nih umumnya. Nah, kalau maksiat yang jelas terang-terangan maksiat, yang zatnya itu maksiat atau perbuatan itu maksiat, kita enggak kerjakan. Sementara perintah-perintah yang wajib ini kita kerjakan. Kalau yang masih tadah-tadah sunnah atau apa itu, mikir-mikir lo menaruh waktu bro tegawe. Ini namanya adabnya awamun nas, kita ini sudah. Nah, kita kan umumnya begitu. Sunnah kadang-kadang kita mau kerjakan kan. Wajib itu pun ya semau-maunya temele gawe, tidak betul-betul ihtimam. Ada namanya murid. Yang murid ini sudah di atasnya adabnya orang awamun nas. Kalau masalah tinggalkan kewajiban, kerjakan kewajiban, tinggalkan larangan, wah pasti itu namanya murid. Kok ada murid kok masih meninggalkan kewajiban, bukan murid itu namanya. Murid itu orang yang sudah tidak lagi tersentuh meninggalkan yang namanya perintah. Ihtimam dia dengan yang wajib-wajib. Dia punya waktu untuk sholat gak pernah dia tinggalkan, dia kerjakan tepat waktu yang sempurna. Kemudian sunnah disempurnakan, dikerjakan. Yang haram jelas tidak akan disentuh, yang makruh yang subhat itu ditinggalkan betul. Nah, ini namanya orang-orang murid. Sudah di atasnya levelnya orang-orang awam. Kok orang cerita murid masih senang sembahyang, jangan buat waktu, itu bukan murid itu namanya. Awam. Murid itu apa? Dengar azan langsung tinjot. Nah, ini murid nih, langsung play jok masjid. Nah, kalau dengar ngebang bareh julu bro, murid itu namanya. Awam. Paham ya? Ya. Itu murid. Dan posisi murid ini sudah termasuk golongan orang-orang yang posisinya agak lebih dicintai oleh Allah. Dan keutamaan murid ini juga kalau dia sungguh-sungguh, walaupun dalam perjalanannya ingin dekat dengan Allah itu masih belum sampai, duluan ajal menjemputnya, insya Allah dia nanti di akhirat digolongkan dengan para wasilin, karena sudah niatnya ingin dekat dengan Allah. Paham ya? Itu murid. Murid itu orang yang tambah hari tambah ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita ada. Sebagian kita ini ada yang seperti itu. Agak lebih keinginannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah punya wirid khusus. Ini namanya murid itu. Dia tidak akan buat apa-apa sebelum wiridnya selesai. Misal pagi dia zikir pagi petang, nggak akan buat apa-apa sebelum itu selesai. Itu namanya murid. Dia ihtimam dengan amalan-amalan. Kalau mungkin ada diberi dari guru dia, guru mursyidnya, tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau murid meninggalkan guru, arahan gurunya ya bukan murid namanya, murid khianat. Mesti jaga itu. Mungkin ada amalan dari gurunya pagi, tidak akan berat apa-apa sebelum diselesaikan. Kalau malam mungkin dia punya amalan, tidak akan tidur sebelum diselesaikan. Ini namanya murid. Dia harus punya kelebihan daripada awam orang. Paham ya? Dan yang sunnah-sunnah juga ditinggalkan. Ketika ketinggalan yang wajib, sedih sangat dia. Yang sunnah sedih juga. Sunnah pun terkadangan dia ihtimamkan seperti halnya wajib, namanya murid. Kita ini di mana? Antara murid dengan awam. Dah iya wah, dia mana aku di murid dulu. Itu masih luan cinta dunia. Itu wah di antara awam dengan murid. Benda. Ngaku wah insyaallah ngaku. Itu adalah antara wah terkena diri itu murid. Lagu apa kelema-lema ya
Deman tabo jaga wirid malam langsung tertindo. Dan arah wirid kita bawa terjaga istiqomahan, si pentingan daripada urusan-urusan lain, urusan dunia belakangan selesai dulu wirid na baru tergawe. Namanya murid. Ini orang yang punya ingin dekat dengan Allah, tentunya urusan yang dengan Allah itu dia ihtimam lebih diutamakan sama urusan dirinya sendiri. Kalau dunia ini kan urusan kepentingan kita. Kalau wirid-wiridnya urusan kita dekat dengan Allah. Kalau sudah murid dia masuk ke posisi itu, mesti itu lebih diutamakan, bukan ditinggalkan dunia. Nomor 2 tentu tolok. Selesai yang dulu wirid-wirid mah. Selesai lapu ana plema wakiyah apa keno israq terus apa kemarin selesai baru kayak. Nah namanya murid. Ini namanya murid. Nah yang terakhir ada namanya wasil. Wasil ini adabnya dengan Allah itu di atasnya awam, di atasnya murid. Nah, namanya wasil. Nah ini orang yang sudah zahir batinnya sudah tidak pernah terputus ingatnya dengan Allah. Ini namanya wasil. Sudah hambaran zahir itu sudah tidak kelihatan, sudah hatinya 24 jam tidak lepas ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya wasil. Maka termasuk dikatakan tidak adab bagi para wasil itu jika mereka lupa sekejap ingat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wasil. Lawan wasil kok banyak lalainya, bukan wasil, dia ngaku wasil, mungkin tua wasil dikembin. Lawan wasil sesungguhnya apa? Sesaat dia lupa ingat kepada Allah, langsung anggap dirinya seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi, gurunya daripada Imam Ahmad ibn Athaillah ini. Ini dengan Nabi, belum dengan Allah. Ini namanya orang wasil itu. Beliau katakan apa? Law ghaba anni Rasulullah walau lamhatan wahidan ma'irtu nafsi minal muslimin, kata beliau. Kalau sekejap mata nih aku enggak bersama Rasulullah ini, sekejap mata tidak bersama Rasulullah, ku anggap diriku bukan orang muslim sudah. Anggap dirinya kafir sudah. Ini buruk dengan Nabi, apalagi dengan Allah. Berarti rohaniahnya setiap detik itu bersama Rasul. Rasul itu orang wasil. Namun itu masih jauh. Ya. Ada orang-orang seperti itu, selalu bersama Rasulullah pokok. Ada seorang ulama juga namanya Syekh Abdul Khalid Sultanul Asyikin, orang-orang yang pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh juga mengatakan lau hujiba anni Allah tarfata ainin lahakamtu nafsi biriddatin, katanya. Nah, kata beliau ini mau diwali yang ngomong. Ini maksudnya adabnya wali itu dekat dengan Allah, beda dengan kita ini. Kalau kita kan meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat itu kurang adab. Kalau wali ini enggak, sedetik di hatinya dipegang enggak ingat Allah itu sudah maksiat itu bagi mereka, malah dianggap dirinya murtad sudah itu. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Khalid, beliau mengatakan lau hujiba anni Allah tarfata ain, kalau seumpama terhijab dari ke Allah sekejap mata tok, lahakamtu nafsi min riddatin, aku anggap diriku sudah murtad daripada agama. Saking berarti 24 jam ini wah lepas dengan Allah, hati ataupun pikirannya. Mungkin dia bersama kita duduk tapi hatinya enggak pernah lupa, napasnya enggak pernah Allahu duduk dengan kita tapi ini enggak pernah. Atau ada orang-orang seperti itu? Ada, itulah namanya kekasih Allah. Kalau bahasa sebutannya orang-orang Naqsyabandiyah, apakah beliau katakan dalwatuna fi khalwatina, katanya. Menyendiri kami itu di saat keramaian. Jadi wali itu di saat keramaian ini dia merasa sendiri, tidak terpengaruh. Dalwatuna fi khalwatina, khulwah kami itu di saat bersama orang. Iya, jasad kami bersama orang tapi hati kami nggak pernah lupa dengan Allah. Apalagi di saat kesendirian, di saat ramai ini saja ya memang dia ngomong dengan orang, cakap dengan orang, tapi hatinya Allah doang begantung. Dalwatuna fi khalwatina, seperti itu. Insyaallah ya. Nah, itu adabnya orang-orang wasilin. Nah, kalau orang-orang muridin
adabnya itu selalu menjaga amalan-amalannya, jangan sampai, karena tahapannya ini tahapan mujahadah dulu. Tidak bisa dia mau dekat dengan Allah seperti wasilin kalau dia hanya berada posisi seperti orang awam. Dia pengen dekat dengan Allah tapi hanya sebatas tinggalkan kewajiban, kerjakan kewajiban, tinggalkan larangan, nggak akan meningkat. Mesti dia harus lebih sunnah, betul-betul diihtimam. Kemudian wirid-wirid dijaga. Dan bagi para muridin nggak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada bimbingan guru. Paham ya? Paham gak ini? Ya kita sekadar dengar aja ya. Makom kita nggak sampai ke situ, cuman kita dengar-dengar aja sudah. Dengar kisahnya orang-orang yang seperti itu. Kalau kita ini ya masih jauh, tapi dengan kita kisahkan orang-orang yang seperti itu, memang ada orang-orang seperti itu. Sampai ada yang mengatakan, kok bisa ya orang itu lupa dengan Allah? Kok bisa orang bisa lupa dengan Allah? Napas dikasih Allah, gerak digerakkan oleh Allah, apa? Semua daripada Allah, kok bisa lupa dengan Allah? Nah, ada orang mengatakan seperti itu. Kok bisa ya? Tapi sebaliknya ada. Kok orang hidup di dunia sibuk dengan urusan, kok bisa dia ingat Allah orang itu? Kebaliknya. Ya, orang sebalik. Kalau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu heran. Ini kok orang kok bisa lupa, lalai kepada Allah, hidupnya diciptakan oleh Allah, napas dikasih oleh Allah, gerak-geriknya ditodong oleh Allah, pikiran darahnya diatur. Kok bisa lupa dengan Allah orang-orang, kok bisa loh. Nah, ini pemahaman para wali. Tapi sebaliknya di saat heboh sibuk dengan dunia, dengan kok bisa diingat Allah dengannya, kok bisa diingat Allah, kebaliknya. Heran dia dengan orang-orang yang selalu ingat dengan Allah, padahal hidup di dunia, sibuk urusan dunia. Nah sebaliknya seperti itu. Ada memang orang-orang yang seperti itu. Wallahu alam bisawab. Maka sebagian ulama menyebutkan siapa itu murid? Kullu man arada ayataqarraba ilallah. Murid itu siapa? Setiap orang yang ingin mendekat dengan Allah bi islahi halihi, dengan dia mengislahkan diri dia, wal istiqamati ala tariqihi, dan selalu istiqamah dalam taatnya kepada Allah. Amma bi tawajjuhi alimin rabbaniyin, ima dibimbing dengan seorang guru alim yang rabbani, yang bersifat seperti Tuhan. Kemudian wa imma bi isti'anati shadiqin suduk, dan bisa juga seorang murid ini dibimbing oleh dia punya teman yang dianggap baik, yang pintar, yang dekat alim, yang akan bisa membimbingnya. Jadi kalau kita sudah mau naik ke tingkatan murid, tidak lagi awam, nggak bisa sendiri, harus punya guru, harus punya pembimbing, nggak bisa. Nah, makanya murid siapa? Orang yang ingin dekat dengan Allah dengan memperbaiki diri dan istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, imma dengan bantuan, dengan sebab alimin rabbaniyin, seorang alim yang bersifat dengan Tuhan, maksudnya bisa mentarbiyah. Makanya guru mursyid itu kan ada dua, ada yang kamilul mukammal, ada sekedar mursyid tok. Kalau kamilul mukammal itu mursyid yang sudah sampai kepada Allah, yang tahu sudah seluk-beluknya gimana bisa sampai kepada Allah. Itu kamu ini, zahirmu ini begini, yang perlu kamu perbaiki, batinmu kamu ini masih begini, itu yang kamilul mukammal tahu. Tapi ada yang tidak mukammal, maksudnya cuma sekedar kayak kita inilah. Nah, kita cuma baca kitab. Cuman apa yang ada di wali-wali itu kita ceritakan. Belum sampai kita tahu rohaniah zahirnya, belum kita, karena kita belum sampai. Cuman kita mengambil berkah daripada ilmu beliau. Kalau kita ini masih jauh, mungkin kita ini baru 3%-nya daripada yang 100. Tetapi dengan kita mengkaji beliau-beliau ini, seumpama nggak sampai, mudah-mudahan kelak kita bisa dikumpulkan. Paham ya? Ima dengan mursyid yang sudah kamil mukammal, yang zahir batin sudah tahu seluk-beluk untuk baca dekat dengan Allah. Nah, ada yang kedua ini dengan bimbingan guru mursyid yang memang dia pandai, entah dia dengan baca kitab, entah dia dengan tahu, dan dia memang dia jaga amalannya. Kemudian bisa juga kalau nggak ada ketemu guru mursyid, nggak ada guru, kita cari kawan yang tingkatan agamanya lebih dari kita. Nah, itulah kita jadikan bimbingan kita. Serius aku amukulali ingetan aku, lamun salah amalku ingetan aku, berbeda kawan.
Paham ya? Enggak bisa pokoknya mau jadi murid tanpa bimbingan. Enggak bisa sudah. Enggak bisa. Paling nanti kalau murid tanpa bimbingan ya fasyaikhuhu syaitan. Syaitan sudah jadi gurunya. Man lam yakun lahu syaikh, siapa yang tidak punya pembimbing untuk dia dekat dengan Allah, fasyaikhuhu syaitan. Mesti nanti pembimbingnya syaitan. Kalau enggak syaitan ya hawa nafsu. Dia sudah tersesat tetapi aku sampai kepada Allah. Sehingga apa? Kahanaran sembahyang, kahlapuan senhalalan. Itu karena apa? Ketipu dengan syaitan. Paham insyaallah ya? Nah, terkadangan murid itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kurang adabnya, entah dengan Allah, dengan Rasul atau dengan gurunya. Dia mungkin tidak jalankan perintah gurunya atau enggak jalankan adab apa yang diarahkan gurunya, tetapi dia katakan ya, ternyata aku masih sehat doang, ternyata tidak ada pengaruh aku di jalanan perintah guru. Oh iya ya. Dia katakan laukana hadza su'al adab laquti al-imdad. Kalau memang benar aku tinggalkan semua orang guru atau perintah Allah atau Rasulullah, tentu ya Allah Subhanahu wa taala saja akan beri aku ujian, tapi ini sehat-sehat saja. Aku masih sembahyang juga. Iya. Sementara itu semua diputus oleh Allah tetapi kamu tidak tahu. Ini yang kita takutkan. Yang paling berat antara su'ul adab dengan Allah dan Rasul dengan guru, yang paling berat kata para ulama dengan guru. Kalau dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau dengan Rasulullah syafaatnya untuk orang pendosa. Tapi dengan guru ini berat. Makanya hati-hati kalau urusan dengan guru. Sama halnya kita punya masalah dengan orang, tidak akan bisa diampuni oleh Allah sebelum diikhlaskan oleh hamba Allah, apalagi dengan guru. Berat. Kalau dengan Allah kan Allah Maha Pengampun. Istighfar, bersungguh-sungguh taubat, insya Allah tak ampun. Rasulullah penyayang dengan umatnya, bahkan sahabat Nabi itu untuk dosa-dosa besar. Tapi guru ini berat. Sampai Al-Imam Haddad Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitabnya Adabus Suluk wal Murid, beliau katakan wa adharra syai'in 'alal murid, paling amat sangat membahayakan sesuatu ke atas murid, taghayyuru qalbus syaikhi, yaitu berubahnya hati seorang guru alaihi atasnya. Itu guru sudah mulai hatinya itu sudah enggak serak dengan kita, mungkin dengan tingkah laku kita atau dengan menyakiti dan perbuatan kita atau apapun yang membuat, sementara tidak ada masalah dengan guru itu, tapi ada perbuatan kita telah melukai hatinya. Mungkin dia tersenyum tapi sakit hatinya. Nah, yang seperti ini parahnya gimana? Walau ijtama'a ala islahihi, walaupun seumpama berkumpul untuk memperbaiki murid tersebut yang merubah hati gurunya tersebut, zalika masyayikhil masyriq wal maghrib, kumpul jadi satu, guru-guru yang di timur dan di barat kumpul jadi satu untuk memperbaiki dia ini, la yastati'una, tidak akan mampu, illa ayyardu anhu syahib, kecuali guru yang telah tersakiti yang memaafkan baru bisa kembali rohanianya. Itu beratnya. Makanya kalau kita sadar guru datang minta maaf supaya kita nggak kena anunya itu, karena dia berat kalau usuran dengan guru. Saya punya di Madura itu, beliau mengatakan kalau namanya orang penuntut ilmu gitu, penuntut ilmu itu adalah jaminan Allah akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada penuntut ilmu itu hidupnya susah, berantakan, cerai, terus anak dan enggak teratur, padahal dia alumni sudah belajar agama, terus cari makan itu susah. Dia berilmu, coba perhatikan ketika duduk ilmu, mungkin dia punya su'ul adab, ada seorang guru sakiti oleh dipersih begini keadaannya. Itu kamu akan bisa baik kembali ke pondok, cari guru pernah yang kamu telah sakiti hatinya, minta maaf. Kalau enggak ya begini terus kehidupanmu. Itu beratnya antara hubungan guru dengan murid. Salah ya. Lalu Ustaz guru kuah mati berempin. Nah, kita istighfar, minta ampun. Tetap sama dengan orang tua kita. Orang tua kita mungkin ketika hidup kita selalu dia tergirang mati, dia tergirang terus meninggal, dia sempat masih ada kesempatan berbuat baik. Gimana caranya? Doakan.
bacakan Fatihah, doakan, kirimkan pahala, masih bisa. Paham ya? Nah, seperti itu. Walaupun guru dari sebelah timur barat ingin mengislah kamu yang telah merusak hati gurumu, tidak akan bisa sebelum guru yang kamu sakiti hatinya itu kamu diridhoi atau dimaafkan olehnya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu terkadangan ya Allah Subhanahu wa taala enggak perlihatkan secara langsung zahir hukuman yang Allah berikan kepada murid yang su'ul adab tersebut. Dia enggak rasakan, sementara keadaannya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling amat dahsyat namanya istidraj itu di saat kita itu sudah hati ini enggak berminat lagi dengan kebaikan. Kalau istidraj itu berupa sakit mungkin atau harta hilang, ya berat tapi tidak terlalu berat sekali. Misal kita ini sakit, kesehatan kita diambil oleh Allah, nah, itu bisa menjadi pengampunan kan itu. Atau mungkin harta kita diambil oleh Allah, ya bisa jadi pengurang hisabnya. Tapi kalau istidrajnya itu berupa kita ini dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salaino demen sembahyang, wah nikmat gawe sembahyang, wah nikmat gawe ngaji, wah nikmat gawe zikir, kok tiba-tiba telang yang seperti itu. Ini yang paling parah istidraj seperti ini. Sementara kita enggak rasakan kan itu. Anggap tuh lamun telang harta nih, telang kesehatan nih. Sebenarnya yang paling parah istidraj yang Allah berikan itu apa? Yang kamu tidak rasa itu apa? Dihilangkannya man'ul mazid, kelezatan saat kamu zikir, kamu baca selawat, kamu ngaji, kamu berjamaah, itu nikmatnya maksud mulai hilang dalam diri kita. Nah, inilah paling besarnya istidraj yang kita takutkan. Karena itu urusannya dengan akhirat kita itu. Dan juga bisa jadi Allah biarkan kita sudah, ya terserah kamu mau ngapain, sudah Allah lepas tangan. Nah, kalau lepas tangan hancur kita. Makanya Nabi itu selalu berdoa, la wala tukallibni ila nafsi tarfata ain. Dendik lepas aku Allah, urus diriku hanya walaupun sekejap mata. Enggak mampu. Kalau Allah katakan wah lama minta atur ya urus sendiri, bahaya sudah itu. Lebih parah daripada kehilangan dekat dengan Allah tadi itu. Berarti Allah enggak urus sudah. Nah, itulah orang-orang yang kelihatan dalam kebaikan tapi dia tersesat. Nah, ada orang-orang sudah ngakunya dirinya sudah dekat, ya aku masih sembahyang, aku masih pengajian, aku masih gini, tetapi hakikatnya sudah dibiarkan oleh Allah, ditutup sebenarnya. Itu sekadar cuma nanu aja. Nah, ini yang perlu betul kita takutkan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sebelum kita lanjutkan ditanyakan dulu. Paham tapi ini ya? Nah, ini kembali ke diri kita masing-masing. Jangan tengok kiri kanan, jangan tengok siapa-siapa, kembali ke diri kita masing-masing. Kita mau semakin dekat dengan Allah mestinya ya, semakin kita ini kan bertambah umur ini, mestinya semakin perbaiki amal kita. Karena umur kita ini semakin dekat dengan kematian. Mestinya semakin hari itu tambah hari tambah perbaiki hubungan kita dengan Allah, tambah jangan rusak hubungan kita dengan sesama. Semakin mungkin hak-hak yang belum kita mau kadang minta maaf dan sebagainya, semakin hari semakin dekat dengan Allah. Kok semakin hari semakin dekat dengan Allah, kok semakin kita lalai, semakin sibuk dan urusan-urusan yang lain, bahaya. Makanya ya sembari kita jalanin kehidupan ini, tetap juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, kena ditanyakan. Iya. Ya. Ya, semua guru-guru kita hormati. Tapi ada guru-guru yang memang yang asbab dia kita itu dibuka rohaniah kita untuk ingin dekat dengan yang dunia kita lalai masih atau, tetapi pernah kita dapat nasihat dari dia itu, dari dialah kita ini bisa perbaik keadaan kita. Itu namanya guru putu. Nah, ini jangan sekali sudah rusak hubungan dengan dia. Kalau sampai rusak hubungan, diambil itu nanti lebih buruk lagi keadaan kita sebelum yang dulunya. Kalau sampai tersakit, jaga betul hatinya. Paham ya? Tapi kalau guru-guru tabarruk, ya misal kayak guru-guru pengajian yang sebagai penambahan, itu kan ada guru-guru tabarruk. Imam Syafi'i guru tabarruknya itu hampir 500-an. Kalau guru intinya Imam Malik itu. Ada orang itu memang kan, setiap kita ini ada. Mungkin ada kita ini pernah dengan nasihatnya, dari itulah dia terbuka. Itu namanya guru putuh. Itu yang paling sangat. Ada namanya guru tabarruk.
Terus istifadah, kalau istifadah ini ya guru-guru ngaji kita, misal kita ngaji di masjid, ngaji di kekeran, ngaji di tene, pokok duit, nah itu yang guru istifadah, ngambil faedahnya. Ada guru tabarruk ini mungkin sekali terbedait, mungkin kayak Habib Umar sekali jok tene, mau terdengar pengajiannya namanya guru tabarruk, ambil berkah, itu masih guru sudah itu, karena kita pernah duduk sekali di majelisnya. Tetapi kalau guru putuh itu guru yang asbab kita dengar nasihatnya itu terbuka, yang dulunya kita itu betul-betul orang yang tidak kenal Allah, lalai maksiat, tapi dengannya Allah buka. Nah ini jauh lebih sangat kita jangan sampai rusak hubungan. Lebih baik kita ngalah dan minta maaf. Kalau enggak nanti dicabut itu keputuh hati itu, kita akan kembali rusak serusak-rusak lebih daripada sebelumnya nanti. Paham ya? Itu yang jangan kita khawatirkan. Berarti dia berguru besar ke ribet syaratnya. Kalau tidak mau berguru setan sudah gursidah. Paham ya? Nah, cuman kita diarahkan jaga, ya, jaga. Oke, salah ya. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mengatakan, ini penting juga untuk kita sebagai wali-wali murid yang punya anak di pondok pesantren, ini penting jadi pegangan ini. Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mengatakan, ma'arah rajulan yata'allaqu bi syaikhi thumma khaba. Kata beliau, aku tidak pernah melihat seorang murid itu yang jaga hubungan baiknya dengan gurunya, khidmat dengan gurunya, membantu gurunya, diurus urusan gurunya, hanya untuk mencari ridha Allah. Terus dia sengsara akhirat dunianya tidak akan pernah. Tidak ada ceritanya murid yang selalu berhubungan baik secara rohaninya, selalu doakan, kemudian dia berkhidmat, bantu gurunya apa itu, terus dia celaka, rugi hidupan dunia, akhiratnya nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Semua orang yang seperti itu sukses, dunianya dimudahkan, akhiratnya dimudahkan oleh Allah. Maka di samping suruh mondok anak itu suruh dia sering-sering berkhidmat kepada guru itu, karena berkah. Paham ya? Arahkan dia untuk berkhidmat kepada guru. Jangan sudah lihat bahwa anak saya di pondok ini disuruh-suruh terus begini, dicabut anaknya, anak saya mau ngaji kok disuruh-suruh, kan tidak ngerti. Kalau guru sudah nyuruh, itu ngaji juga namanya. Maka jadi temboro aja istilah khidmatan. Ada santri yang marah ngajinya itu sedikit, banyak khidmatnya. Malah itu yang banyak jadi, yang berkah ketika pulang jadi ulama. Malah yang ngaji terus di pondok itu pulang-pulang nggak jadi apa-apa, karena tidak terbentuk sifat. Tapi kalau sudah sering berkhidmat, disuruh ini gurunya taati bismillah, itu ngaji juga. Malah itu yang banyak jadi. Makanya kita tekankan anak kita untuk berkhidmat kepada guru-gurunya. Kalau guru sudah senang sama murid itu, nanti ridhonya guru itu akan sampai ke murid itu. Sehingga apa? Kalau sudah guru ridho itu ya sudah. Sebalikan yang tadi itu, kalau guru marah ya seperti itu, parah. Kalau guru ridho, wah, semua mudah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Paham? Nah, ada lagi? Iya. Iya. Tingkatan manusia ini ada tiga. Iya. Ada awam, ada salikin, Nah, ada wasilin. wasilin. Iya. Nah, sekarang kita diberikan pencerahan. Ada awam, ada murid, ada wasilin. Mana yang benar? Sama sebenarnya murid sama salik ini sama dia. Murid sama salik ini sama. Posisinya di tengah antara wasil sama awam. Kalau awam ini orang biasa lah umumnya kita. Kalau di atasnya awam namanya murid, bisa juga salik. Kalau yang sampai namanya wasil. Nah, murid sama salik, atau mutawassit juga itu sama. Kalau dalam Al-Quran disebutkan thumma awrasna al-kitaba alladziina safaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi, kemudian muqtasid, yang ketiga sabiqun bil khairat, yang muqtasid pertengahan, yang sudah tidak lagi seperti awam, tidak lalainya banyak, apanya sudah mulai lalai, ditinggalkan, tambah hari tambah dekat dengan Allah, tambah mujahadah, tambah itu namanya wasil. Insyaallah ya.
Kita usaha ya, ini jangan kita tengok siapa-siapa, ini kita tengok diri kita masing-masing. Selalu introspeksi diri kita, bukan tiang arahkan pada sini untuk dendek kerja dunia, tetap kerja, tetapi tengok terus diri kita ini, jangan sampai kerjaan-kerjaan kita ini semakin membuat kita jauh daripada Allah. Nanti apatnya besar sekali. Karena dunia ini sebanyak apapun kita punya, ya pasti kita akan tinggalkan. Atur sebaik-baiknya, bisa kita atur, tidak ada yang bisa diatur di dunia ini. Diatur sebaik-baiknya, insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita atur kapan waktu kita ngaji, urusan dengan Allah kita pentingkan. Semakin besar pahalanya di saat usaha kita ini berkembang. Tetapi pokoknya walaupun usahanya tetap urusan ibadah nomor sekian, nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkahi itu. Tetapi kalau sudah mulai bertambah, mulai lepang lepos, mulai kita Allah ingat, bejak sampai nanti. Bahaya kalau sudah Allah katakan seperti itu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلاة الله سلام الله الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله سبحان الله بحمده سبحان الله ما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.